Bagi yang belum hafal, silakan lihat di YouTube kami Andi Armayadi Official. Ustadz tidak bisa terbuka karena online di kota Merauke lagi bermasalah. Menurut informasi katanya kabel di bawah laut terputus karena digigit kepiting. Ya, kita doakan mudah-mudahan kota Merauke segera aman. Betul. Maka apa yang paling mulia? Bukan mereka orang yang punya jabatan, bukan mereka yang kulitnya putih, bukan mereka kulitnya yang hitam, bukan. Yang paling mulia adalah orang yang beriman dan bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Buat apa orang kaya tapi imannya tidak ada, sia-sia nanti di akhirat kemudian. Buat apa tinggi jabatan tapi tidak ada iman di dalam dirinya, dia akan menjadi sia-sia nanti di akhirat kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Sadaqallahul azim wa sadaqal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada seluruh para hadirin wal hadirat sidang jamaah tarwih yang insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kembali kita senantiasa memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah, di mana pada malam ini kita telah memasuki malam yang kedua bulan Ramadan. Saking istimewanya, alhamdulillah, teman saya di Facebook ada yang membuat status bahwa 29 hari lagi kita akan lebaran. Gatipa nanti manusia semua puasa poso nih. Tapi insya Allah dengan keberkahan, dengan wajah-wajah yang sumringah sangat luar biasa, tapi tidak kendor kita untuk senantiasa hadir untuk salat berjamaah di masjid ini. Kalau alhamdulillah kami dari perjalanan dari Kabupaten Bulukumba beberapa hari yang lalu, dan kami tiba di Merauke ini pada hari Sabtu, pada hari Jumat, dan alhamdulillah kami setelah melaksanakan langsung Jumat di Masjid Nurul Mujahidin ini, Sabtu kami melaksanakan Ruqyatul Hilal di Pantai Pintu 1. Lampu 1. Minta maaf, saya kebiasaan di Kabupaten Bulukumba pintu 1. Lampu 1. Dan ternyata di sana katanya berbagai macam orang datang dan pendatang di sana, dan banyak tempat tinggal di sana. Alhamdulillah juga melanjutkan perjalanan di kilometer perbatasan Papua Nugini dan Indonesia. Merauke ini sangat luar biasa. Nah, bilangnya Pak Ketua, Merauke ini Ustadz menjadi kota mininya Indonesia. Berbagai macam pendatang dari penjuru dari Indonesia. Ada dari Pulau Jawa, ada dari Jakarta, ada dari Makassar, dan berbagai macam daerah yang ada di Indonesia. Itu menandakan bahwa orang Merauke adalah orang-orang yang baik, menandakan bahwa orang-orang Merauke adalah orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Apabila dalam suatu kampung, apabila dalam satu pertemuan untuk memuji Allah dan Rasulnya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nigi tudang, barang siapa dia duduk mendengarkan ceramah sampai selesai ceramah itu, maka duduknya kata Rasulullah lebih mulia duduknya itu daripada salat sunat 100 rakaat. Alhamdulillah. Sudah ada yang pernah salat sunat 100 rakaat? Napan naposo. Tapi satu kali orang pergi mendengarkan ceramah tarwih, satu kali orang duduk mendengarkan ceramah takziah, mendengarkan ceramah maulid, mendengarkan ceramah pengajian-pengajian, maka duduknya kata Rasulullah lebih mulia daripada salat sunat 100 rakaat. Alhamdulillah. Apalagi Masjid Nurul Mujahidin, seluruh masjid yang ada di Maroke ini yang pernah aku lihat, di sini adalah masjid yang paling ramai. Karena memang di masjid yang lain belum saya kunjungi. Alhamdulillah. Seiring berjalannya waktu, siang berganti malam, malam berganti bulan, bulan berganti tahun. Secara hitungan matematik umur kita semakin bertambah, tapi secara hitungan yang hakiki umur kita adalah semakin berkurang. Artinya cepat maupun lambat, jauh maupun dekat, maka semakin kita dekat menuju kepastian apa itu namanya kematian. Mati adalah maunya Allah, bukan maunya manusia. Mati adalah merupakan kehendak Allah, bukan maunya manusia. Seandainya ditanya kita satu-satu, seandainya ditanya kita satu-satu, seandainya ditanya kita sedih-sedih, maka daelo ni gamate. Seandainya ditanya bila mau maki meninggal, jawaban tak pasti de pakilo mati, pasti tidak mau paki. Betul? Atau sudah ada yang mau? Tidak. Karena kenapa? Mati itu adalah merupakan rahasia Allah. Ya roh amati gange atau roh napung Allah Ta'ala. Kematian itu adalah merupakan kehendak Allah. Mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, semua adalah merupakan keputusan Allah. Nah intinya nasanabita kalau ingin bahagia, hanya dua konsepnya. Apa itu? Yang pertama, perbaiki hubungan kepada Allah. Yang kedua, perbaiki hubungan tak kepada manusia. Kamu toni matu asonik kima sempajang, pulang balik ke tanah suci, Senin Kamis kita puasa sunat, akan tetapi jahat sama orang lain, jahat sama tetangga, tidak baik sama orang lain, maka bisa saja solat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Betul? Betul? Kadang ada orang rajin pergi di masjid, tapi tiba di masjid, nyanyi. Jadi taji mulutna. Betul tidak? Nah, tidak. Makanya saatnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang paling mulia? Bukan mereka orang yang punya jabatan, bukan mereka yang kulitnya putih, bukan mereka kulitnya yang hitam, bukan. Yang paling mulia adalah orang yang beriman dan bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Buat apa orang kaya tapi imannya tidak ada, sia-sia nanti di akhirat kemudian. Buat apa tinggi jabatan tapi tidak ada iman dalam dirinya, dia akan menjadi sia-sia nanti di akhirat kemudian. Akan tiba masa, akan tiba waktu kita akan menghadap nanti di hadapan Allah. Jadi mesti disadari bro, halo, mesti kita harus tahu bahwa hidup di dunia tidak selamanya hidup, dan pasti kita akan mengalami yang namanya kematian. Elok mana ki mati ye, to tinggi jabatannya mati, tidak ada jabatannya mati. Orang kaya mati, orang miskin mati tong, perempuan mati, laki-laki mati, ustaz di belakang pi. Siapa mau ceramah bro? Betul. Tapi semua telah diatur dan telah ditentukan oleh Allah. Ada kisah yang ingin saya sampaikan. Kisahnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Ibu-ibu tahu Nabi Sulaiman? Tahu? Kenal? Kenal di mana? Nenek. Alhamdulillah. Baik. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam berpidato pak, matengangi pidato ceramah, dia didatangi tamu tak diundang. Berceramah, dia didatangi tamu yang tidak diundang. Tamu ini langsung duduk di depannya Nabi Sulaiman, langsung lihat Nabi Sulaiman sambil berpidato. Berpidato. Pertengahan ceramahnya, tamu ini langsung angkat tangannya dan berkata,
Minta maaf Nabi Sulaiman, tidak bisa lama-lama di sini. Minta maaf Nabi Sulaiman, saya tidak bisa lama-lama di sini. Bilang kenapa memang nih? Bilang ada perintah dari Allah, saya harus laksanakan, tidak boleh tidak. Oh begitu. Berkata Nabi Sulaiman, bisa tidak ditunda 15 menit mau ikut tutup. Berkata Nabi Sulaiman, berkata ini sahabat, tidak bisa, karena 15 menit saya harus tiba di tempat itu. Oh begitu. Bilang iya. Kalau begitu paling silakan pergi, kalau itu perintah Allah. Pergi itu tamu. Setelah pergi itu tamu, dilanjutkan pidatonya Nabi Sulaiman sampai terakhir. Setelah terakhir Pak, langsung ada temannya Nabi Sulaiman di dekatnya tadi dan berkata, Nabi Sulaiman, ya saya mau bertanya, saya penasaran, ada tadi tamu, terus itu tamu Nabi Sulaiman barusannya kuliah, napanna kuita. Oh memang itu tamu Nabi Sulaiman, mulai tadi duduk sampai dia pergi, saya terus lihat-lihati. Siapa itu Nabi Sulaiman? Berkata Nabi Sulaiman, tunggu ku jelaskan kau bos, tenang-tenang ku sedikit, tidak enak perasaanku. Langsung ini berkata Nabi Sulaiman, wahai sahabatku, kau ketahui yang datang tadi itu adalah bukan manusia. Wow, terus siapa pale? Dia itu adalah malaikat. Bilang malaikat siapa? Bilang dialah malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa. Nama lainnya malaikat maut. Nah mulai tadi saat dia datang sampai pergi, kau terus lihat-lihati, berarti kau mentulanai arisanmu. Wah, langsung kaget ini temannya Nabi Sulaiman. Berkata ini temannya Nabi Sulaiman, kenapa bisa Nabi Sulaiman saya mau mati? Nah saya masih sehat hari ini. Kenapa bisa Nabi Sulaiman saya mau mati? Nah saya masih punya jabatan hari ini. Kenapa bisa Nabi Sulaiman saya mau mati? Nah saya masih muda hari ini. Berkata Nabi Sulaiman, sadar capo, mati tidak pandang sehatmu. Sadar bos, mati tidak pandang jabatanmu. Sadar capo, mati tidak pandang mudamu. Tapi ketika tibanya masanya ajal, maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Tuh, langsung naik tensinya ini orang. Langsung kaget. Iya Nabi Sulaiman, barusannya sulit itu orang. Baru itu selat orang matanya Nabi Sulaiman berwarna merah matanya. Berkata Nabi Sulaiman, tandang itu cepo, kalau ada orang berwarna merah matanya berarti malaikat maut sudah mulai dekat. Mau di kampungku Pak, di Bulukumba asal Mangaribi banyak merah matanya. Banyak merah matanya. Tapi bukan malaikat maut, painut tua. Tidak ada jadi Maroke. Dede siapa bilang? Wah, langsung Pak kaget temannya Nabi Sulaiman. Berkata ini temannya Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman, apapun yang terjadi saya tidak mau mati. Terus bagaimana? Ku tinggalkan ini Maroke Nabi Sulaiman. Yang penting saya tidak ketemu itu orang. Oh begitu? Bilang iya. Langsung Pak dipanggil kendaraan. Ini bahasa kita. Dia analogikan ke Maroke. Yang penting dia orang tahu dia Maroke. Berkata ini temannya Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman, panggilkan aku pesawat. Saya ingin keterbang, ku tinggalkan ini Maroke. Yang penting saya tidak ketemu sama itu Miraya matanya. Jadi judul malam ini Miraya matana. Langsung Pak dipanggil. Dipanggil ini orang, dipanggil kendaraan, diantar Pak keliling sampai ke Makassar. Dari Makassar ke Bantaing, dari Bantaing ke Bulukumba, dari Bulukumba keliling ke Sinjai. Dari keliling. Berkata dalam hatinya, ai salamat nai. Nanai takap malaikat maut karena saya jauh dari kota Maroke. Setelah itu berkata ini orang, malaikat, wahai pesawat, turunkan saya di hotel tempat ini. Oh, siap perintah. Diturunkan orang ini dalam salah satu tempat penginapan. Dia turun di tempat itu. Kemudian mobil dia tinggalkan orang itu. Pergi mobil itu. Setelah itu orang melekakkan kakinya pergi masuk ke hotel. Pas masuk di hotel, ada malaikat maut di situ menunggu. Hei, dari mana kau bos? Boleh tega kau? Dari mana kau? Dari tadi kutunggu kau di sini. Allah telah catat ajalmu bahwa kau mati dalam pintu penginapan ini. Allah telah tulis di Lauhul Mahfuz bahwa kau mati akan meninggalkan di tempat ini. Artinya apa? Mati tidak bisa dihindari. Mati tidak bisa kita tinggalkan. Mati adalah merupakan kepastian. Mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, semua pasti kita akan mengalami yang namanya kematian. Betul? Maka apa yang akan membedakan Ustadz? Kita meninggal dua versinya. Ada yang meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah, ada yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Makanya itu Pura Kimas Sempajang
pura kimas sempajang, jangan langsung berdiri. Ada tong itu orang saya lihat kalau habis sholat, langsung berdiri, nggak tahu apa nurus. Duduk-duduk maki dulu bos, duduk-duduk maki dulu, berdoa ki dulu sama Allah. Dan doa yang paling terbaik kau minta, Allahumma inni as'aluka bihusnil khatimah. Atau ke dalam keadaan sujud terakhir, makanya ketika dalam sujud terakhir, dena marigaga di petetaki kurus sujud tak. Ketika dalam sujud terakhir tidak apa-apa dikasih lama-lama di situ sujud tak, supaya kita minta sama Allah, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sambil kibaca doanya, ada doanya di situ. Mau diajarkan? Mau? Ibu? Nerekam ke ibu bu. Hebat ibu-ibu ya. Alhamdulillah. Ini di depan saya ada kamera. Dan insya Allah ini sebenarnya perencanaan kami bersama dengan Pak Ketua akan melaksanakan live streaming di YouTube saya. Nama channelnya Andi Armayadi Official. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Alhamdulillah. Paling tidak ke komentar ko di situ. Salam Ustadz dari Nurul Mujahidin Wamanggu, Kota Merauke. Waka. Alhamdulillah. Iya, Ustadz ini juga punya YouTube channelnya Andi Armayadi Official. Insyaallah mudah-mudahan memberikan keindahan dan keilmuan kita insyaallah. Bagi yang tidak melihat dakwah kami, silakan kami lihat di YouTube kami insyaallah. Mudah-mudahan membawa keberkahan buat kita. Makanya ketika di dalam sujud terakhir tidak apa-apa dikasih lama-lama, kau minta sama Allah. Apa doanya Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Coba semuanya ikut. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Sudah dihafal? Belum? Mau dituliskan? Mau dituliskan? Gampang, sogo ka kopi. Alhamdulillah. Bagi yang belum hafal, silakan lihat di YouTube kami Andi Armayadi Official. Ustadz tidak bisa terbuka karena online di Kota Merauke lagi bermasalah. Menurut informasi katanya kabel di bawah laut terputus karena digigit kepiting. Ya, kita doakan mudah-mudahan Kota Merauke segera aman. Betul? Mudah-mudahan insya Allah segera. Saya juga sakit kepalaku karena banyak informasi saya harus bagikan. Ada beberapa video kami mengambil waktu di 0 km Papua Nugini Indonesia. Tidak bisa terupload karena lagi sementara lagi down karena katanya digigit kepiting di bawah laut. Mudah-mudahan kepitingnya tidak nakal lagi. Dan menurut informasi kapalnya sementara dari Jepang menuju Indonesia. Baik Pak Desulungku. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah semuanya. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna Bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sekali pi. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah. Baik, pada seluruh para hadirin wal hadirat sidang jamaah tarwih yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan bagaimana selanjutnya ketika kita akan menghadapi namanya kematian, ada yang namanya sakarat. Bagaimana cara menghadapi sakarat dan bagaimana setelah kita menghadapi sakarat, apa yang mesti kita harus penuhi dan kebiasaan-kebiasaan apa supaya kita dipermudah menghadapi kematian. Salah satunya insya Allah kita jelaskan sebentar subuh.
Mudah-mudahan datang semua, kita akan penuhi insyaallah sampai saya selesai kembali ke kota Makassar. Mudah-mudahan insyaallah kita semua kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita akan jelaskan sebentar subuh. Mudah-mudahan ada manfaat. Sekira itu, hadirin wal hadirat sidang jamaah tarawih yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tidak usah terlalu lama-lama. Biarlah sedikit, yang penting barakai. Betul? Karena kita motong kita tarawih. Ku tahu ya gitu karena kita mau pergi pasar. Ya, insyaallah sekira itu, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Atas nama saya pribadi Ustadz Andi Armayadi Al-Ghifari, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya datang bukan sebagai ulama, bukan kiai, hanya datang untuk berikan motivasi. Mudah-mudahan motivasi itu membawa kita lebih istiqamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma afiq ila qawmit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.